Pemirsa, pemimpin tertinggi dalam Katolik disebut sebagai Paus, sebuah gelar yang memiliki sejarah panjang dan mendalam. Namun kenapa ya pemimpin agama Katolik disebut Paus? Apa yang melatari gelar yang syarat makna spiritual dan historis ini? Berikut penjelasannya untuk Anda. Pemirsa, kita harus tahu dulu kenapa ya pemimpin agama Katolik disebut Paus, karena Paus ini merupakan sebuah gelar begitu ya yang digunakan untuk memimpin atau menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik. Kata Paus ini berasal dari istilah Papa kalau dalam bahasa Latin begitu ya. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani disebut Papas, Bapak atau Ayah. Ini kalau sehari-hari dipanggil juga di Italia disebut Papa begitu ya. Posisi Paus sebagai figur otoritas tertinggi dan spiritual dalam gereja Katolik. Kemudian kalau kita lihat juga apa berikutnya ya, mengenal peran Paus. Kita harus tahu juga perannya sebagai Paus tentu punya peran tersendiri yaitu sebagai ayah rohani bagi umat Katolik di seluruh dunia. Gelar Paus ini kemudian berkembang menjadi Pop gitu ya kalau dalam bahasa Inggris, karena dunia internasional lebih akrab memanggil dengan sebutan Pope gitu ya. Kemudian Paus dalam bahasa Indonesia. Paus dalam bahasa Indonesia. Paus ini sendiri berasal dari bahasa Belanda pemirsa, karena kita dijajah oleh bangsa Belanda dan juga misionaris yang datang untuk mengajarkan agama Katolik ke Indonesia, masuk ke Indonesia dari bangsa Belanda. Dan bangsa Belanda menyebut Pope sebagai Paus begitu ya, atau Paus gitu kalau kita sebut di tanah air. Kemudian peran berikutnya, Paus dianggap sebagai penerus langsung Santo Petrus. Ini kami lansir dari laman katakombe.org. Santo Petrus merupakan salah satu rasul Yesus Kristus. Dan juga Petrus dianggap sebagai uskup Roma pertama yang ditunjuk oleh Yesus untuk memimpin gerejanya di bumi. Kemudian kita lihat juga di penjelasan berikutnya jabatan Paus. Jabatan Paus merupakan jabatan penting dalam struktur gereja Katolik di seluruh penjuru dunia begitu ya. Di seluruh penjuru dunia. Sebagai kepala gereja Katolik, Paus memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan juga memelihara ajaran iman Katolik. Nah, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin sekuler, Paus merupakan kepala negara dari negara kota Vatikan. Kemudian penjelasan berikutnya masih dari jabatan Paus ini. Kalau kita simak ya pada hari ini, hari Selasa 3 September 2024, Paus Fransiskus hadir ke Indonesia. Nama lahirnya merupakan George Mario Bergoglio begitu ya. George Mario Bergoglio, ini orangnya begitu ya. Paus Fransiskus yang dikenal sebagai George Mario Bergoglio. Ratusan paus sudah ada di dunia ini dan Paus Fransiskus masuk ke paus ke-266 yang memimpin 1,2 miliar umat Katolik sedunia yang memilih nama Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Asisi. Dan perlu diketahui, hal-hal yang didorong oleh Paus Fransiskus adalah adanya keadilan sosial dan juga menjunjung tinggi dari lingkungan hidup dan kesederhanaannya. Ini sangat dikenal sebagai paus yang sangat sederhana, karena tidak mau tinggal di istana kepausan, namun ingin tinggal di biara yang cukup sederhana. Ini dia, tadi kita jelaskan ke Anda bagaimana asal-usul dari istilah paus yang masyarakat internasional lebih akrab memanggilnya dengan Pope, begitu ya.